Didukung oleh saya kira Pak Anies mungkin kurang terinformasi di Jakarta ya. Siapa bilang Jakarta nggak adil? Bahwa Pak Basuki sudah melakukan ABCD program ya, tapi soal keadilan belum selesai. Saya jujur aja dari tadi nggak menemukan jawabannya. Ini terlalu retorika ya. Warga Bukit Duri tahu persis arti kebohongan dalam kampanye. Khusus untuk APBD, orientasinya bukan sekedar kepada profit making. Itu adalah janji-janji yang selalu disampaikan oleh Pemprov. Ya lagi mohon maaf kepada orang Jakarta, sampaikan mohon maaf, semoga kita bisa melihat Jakarta baru. Semua yang diucapkan dikatakan bagian dari sejarah. Bila keliru, kami mengucapkan permohonan maaf. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda menyaksikan Breaking News putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 19 April 2017. Akhirnya tiba. Saat yang menentukan, ya kan? Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Vi, ya, segala macam yang terjadi di sosial media, semua akan berakhir hari ini? Harapannya begitu, harapannya begitu. Tapi tidak hanya sosial media, karena kan menjelang hari H, yaitu hari ini. Banyak sekali beredar juga informasi dan ditemukan juga di lapangan adanya sejumlah aktivitas atau kegiatan masyarakat yang meninggalkan tempat tinggal mereka untuk menuju Jakarta, kan begitu kan? Tempat tinggal mereka itu jelas di luar Jakarta, gitu ya. Padahal ini pemilihan untuk warga Jakarta. Artinya yang memiliki KTP dan juga yang memang sudah ditentukan oleh panitia KPU DKI Jakarta lah yang mungkin berhak untuk memberikan suaranya hari ini. Cek lagi, sudah tercatat belum di DPT? Ya, ada mekanisme-mekanisme kalau belum tercatat di DPT, ini ada juga jalan keluar yang lain ya. Nah, sudah ada surat keterangan. Surat keterangan dan juga bila mana yang formulir C6 juga tidak dipegang atau tidak dimiliki, datang ke TPS, cek di daftar DPT apakah namanya ada. Artinya sudah cukup banyak sosialisasi mekanisme di putaran kedua ini dan secara detailnya nanti juga akan kita hadirkan karena Arif Fadil dan Indira Hawati tidak hanya berdua mengawal kebersamaan di Breaking News pagi ini hingga siang bahkan hingga sore nanti begitu. Ada rekan Bayu Andrianto juga nanti akan menghadir ke hadapan Anda. Baik, kita lihat dulu kabar yang berikut ini. Saya terima kekalahan saya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Kita memimpin jadi nomor 1. Dari hasil quick-count ini menunjukkan bahwa warga Jakarta menginginkan gubernur baru. Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta secara resmi dipastikan setelah didapatkan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara dalam rapat pleno KPU DKI pada akhir Februari lalu. Dari hasil penghitungan suara, pasangan nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni memperoleh jumlah 17,5%, sehingga tersingkir. Sementara itu, pasangan nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat meraih suara 42,99%. Berbeda tipis dengan pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno yang meraih 39,95% suara. Dalam rapat pleno di Maret lalu, KPU DKI Jakarta kemudian menetapkan Pilkada putaran kedua diikuti pasangan calon Basuki Jarod dan Anies Sandi dengan tidak mengubah nomor urut peserta Pilkada. Rapat pleno sekaligus menetapkan dimulainya tahapan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua dengan tahapan kampanye pada 7 hingga 15 April. Kedua pasangan calon kembali bertarung dalam merebut suara warga DKI Jakarta.
Pasangan nomor urut 2 yang diusung 4 partai, PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura, kembali mendapatkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa DPW DKI Jakarta. Sementara itu, pasangan nomor urut 3 yang diusung 2 partai, Gerindra dan PKS, mendapat tambahan dukungan dari pengurus pusat Partai Amanat Nasional. Kedua pasangan calon juga mengklaim mendapat dukungan dari relawan Silvi yang tidak lolos ke putaran kedua. Kampanye yang dilakukan kedua pasangan calon tidak jauh berbeda dengan putaran pertama. Terjun langsung menemui warga Jakarta terus dilakukan dengan mempertajam penyampaian visi misi dan program untuk DKI Jakarta. Kedua pasangan calon kembali dipertemukan dalam debat publik Pilkada DKI Jakarta. Debat berlangsung lugas, analisis tajam dan menukik saling terlontar dari keduanya. Ini kedua pasangan calon kembali dihadapkan untuk memperebutkan 7.218.280 suara pemilih yang tersebar di 13.034 TPS, sebagaimana yang ditetapkan KPU DKI Jakarta dalam rapat pleno. Jumlah ini berarti ada penambahan sebanyak 109.694 pemilih di putaran kedua jika dibandingkan dengan putaran pertama. Lantas, siapakah yang akan lebih banyak meraih suara warga DKI sehingga terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017-2022? Di tangan warga DKI Jakarta lah yang menentukan pilihannya pada hari ini.